Mari kita telusuri lebih dalam misteri makam kuno di Kebun Raya Bogor. Di tengah indahnya Kebun Raya Bogor, terdapat situs makam kuno. Situs ini ditemukan pada tahun 1946, yang diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi. Juga ada makam Mbah Jupra beliau sebagai Panglima Kerajaan Pajajaran. Makam Mbah Baul beliau adalah Senopati Kerajaan Pajajaran dan makam Solendang Galuh Pakuan adalah seorang yang hidup pada era Kerajaan Pajajaran terakhir, Prabu Surya Kencana atau Prabu Pucuk Umun. Area bersejarah berikutnya adalah Komplek Pemakaman Belanda Kuno. Komplek pemakaman ini merupakan makam-makam para tokoh yang mengabdikan hidupnya untuk Kebun Raya Bogor. Komplek pemakaman tua ini telah ada jauh sebelum Kebun Raya Bogor didirikan tahun 1817 oleh Caspar George Karl Reinward. Bentuk nisan, ornamen dan tulisannya sangat menarik untuk diamati. Pada nisan-nisan tersebut tertulis nama-nama diantaranya Janet Antoinette Peter Maat, Elizabeth Charlotte Vincent, B. van den Bosch, Arie Prins, D.J. de Erens, Heinrich Kuh dan J.C. van Hasselt dan yang terbaru yakni Andre Joseph Guillaume Henry. Di komplek pemakaman ini terdapat 42 makam, 38 diantaranya memiliki identitas, sedangkan sisanya tak dikenal. Kebanyakan yang dimakamkan di sini adalah keluarga dekat Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Di antaranya makam D.J. de Erens, beliau adalah seorang gubernur jenderal yang menjabat tahun 1836 sampai 1840, dan makam Mr. Arie Prins yaitu seorang ahli hukum yang pernah 2 kali menjadi pejabat sementara sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda. Selain itu ada pula 2 orang ahli biologi yang meninggal pada sekitar tahun 1820-an dalam usia muda, namun keduanya dikuburkan dalam satu makam. Sebagai tanda ikatan persahabatan yang abadi sampai akhir hayat, padahal keduanya meninggal pada waktu yang berbeda. Mereka adalah Heinrich Kuh dan J.C. van Hasselt. Beliau sebagai anggota The Netherlands Commissions for Natural Sciences, yang dikirim ke Indonesia untuk bekerja di Kebun Raya Bogor. Kuh ahli zoologi berasal dari Jerman meninggal lebih dahulu pada tahun 1821 di usia 23 tahun, sedangkan Hasselt, ahli biologi berasal dari Belanda meninggal 2 tahun kemudian pada usia 44 tahun. Mereka mengirimkan ribuan sampel tumbuhan dan hewan ke Universitas Leiden Belanda. Nama mereka diabadikan bukan hanya pada nisan, tetapi menjadi nama ilmiah pada spesies anggrek Dendrobium, yaitu Dendrobium hasseltii dan Dendrobium kuhlii. 2 spesies anggrek tersebut berkerabat dekat yang melambangkan persahabatan 2 ahli botani dan zoologi tersebut. 2 spesies anggrek ini tumbuh bersama di dalam hutan lumut, Gunung Gede. Kemudian kedua sahabat tersebut dipadukan menjadi nama sebuah marga anggrek Jawa, yaitu Kuhlasseltia javanica pada tahun 1910 oleh Dr. Johannes Jacobus Smith.
Makam tertua di komplek pemakaman ini adalah makam seorang administrator toko obat berkebangsaan Belanda yang bernama Cornelis Potmans yang meninggal pada tanggal 2 Mei 1784. Sedangkan makam yang paling baru adalah makam Profesor Dr. A.J.G.H. Kostermans yang meninggal pada tahun 1994. Beliau adalah seorang ahli botani terkenal berkebangsaan Belanda yang menjadi warga negara Indonesia sejak tahun 1958. Kostermans dimakamkan dekat lingkungan tumbuhan yang ia cintai sesuai keinginannya, selain sebagai penghargaan pemerintah Indonesia atas jasa-jasanya untuk ilmu pengetahuan. Hingga akhir hayatnya ia bekerja di kantor Herbarium Bogoriens yang terletak di seberang Kebun Raya Bogor. Rimbunnya pohon bambu yang mengelilingi komplek makam ini membuat suasana makam terasa sejuk.
Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Tunggu video-video saya selanjutnya. Thank you for watching this video until it is finished.